Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dan semangat buat kita semua. Kita berjumpa kembali di KBM ke-7 hari Selasa tanggal 8 September 2020 dalam materi masih lanjutan chapter 2, yaitu memberikan saran menggunakan if clause. Topik materi adalah why don't you visit the shuttle? Oke, hari ini saya akan mendampingi kalian belajar menggunakan buku virtual yang sudah kalian share. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran materi ini, ada pun yang perlu kalian siapkan atau lakukan antara lain buka Google Form absen yang ada di bawah. Itu sudah saya sediakan tanpa harus mencari di topik KBM. Bahasa Inggris nggak usah, langsung itu dibuka aja linknya, itu diisi, absen dilayani mulai jam 8 sampai jam 11.45. Kemudian siapkan juga buku virtual, langsung kalian buka di halaman 23, buku virtual kelas 3 ya, halaman 23. Di situ kalian akan temui task 1 ya, task 1. Hari ini kita akan diskusi atau latihan membuat kalimat sesuai dengan yang sudah pernah kita bahas dan sesuai dengan bacaan yang di atas di halaman sebelumnya ini. Nah, di sini yang task 1 adalah, saya ulangi, pembelajaran hari ini saya sesuaikan dengan RPP yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu kita hari ini adalah pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Apa yang harus dilakukan pertemuan ketiga? Antara lain ini, ini 2 poin ini ya, sampai 3 ini itu. Jadi di RPP sudah muncul seperti itu, jadi harus kita ikuti supaya berurutan pembelajaran kita. Kembali lagi ke buku virtual ya. Jadi saya akan mendampingi kalian belajar menggunakan buku ini. Kalian buka halaman 23, task 1. Di sini perintahnya adalah identify the if sentence. Maksudnya menentukan atau mencari kalimat yang menggunakan if yang berisi saran. Nomor 1 sebagai contoh ya, sebagai contoh adalah if you visit Seattle, feel the fresh air on face as you sail to Bedbridge Island on a Washington State ferry. Dari kalimat ini kalian coba menentukan ya sesuai dengan perintahnya. Baca lagi, sekali lagi ya, baca lagi teks atau bacaan yang berjudul why don't you visit Seattle and identify the if sentence along with its pattern. Look at the example. Baca sekali lagi teks atau bacaan yang berjudul why don't you visit Seattle dan tentukan kalimat if-nya yang mana. Maksudnya itu. Jadi kalian mencari dari bacaan itu kalimat yang menggunakan if itu yang mana. Oh, ini. Kemudian kalian tuliskan rumusnya. Seperti contoh ini.
Di dalam bacaan ada kalimat yang mengatakan, if you visit Seattle, feel the fresh air on your face, and you sail to Bainbridge Island on a Washington State ferry. Itu kalimatnya. Itu ada di dalam bacaan. Tugas kalian menentukan rumusnya dari kalimat itu. Yang mana? Ini. Langsung saya pertebal ini. Ya kan? Jadi ini if clause-nya. Ya, ini if clause-nya plus ya. Plus apa? Plusnya ini feel the fresh air dan seterusnya. Termasuk apa itu kalimat ini? Kalimat termasuk kalimat an imperatif, kalimat perintah. Itu yang tugas 1. Catatan ya, ini nanti akan dikumpulkan di akhir materi di pertemuan berikutnya. Yang kedua, ya kan? Task 2, tugas kedua. Apa perintahnya? Perintahnya adalah practice ya the dialogue ya, the dialog, bisa juga praktekkan dialog. Read and practice the dialogue below with your friend. Pay attention to the use of if clause. Bacalah ya dan praktekkan percakapan di bawah ini dengan teman kalian. Perhatikan penggunaan if clause-nya. Itu. Seperti ini. Ada beberapa dialog, ya kan? Pembicaraan atau percakapan antara father and son. Father, exam is around the corner. It's about to go back to your study. Okay, Dad. If you want to pass the exam, you have to study harder. Thanks, Dad. Nah, dari percakapan ini, ya, sesuai dengan perintahnya, itu tentukan mana sih if clause-nya itu. Nah, kalian garis bawahi atau ditulis saja di sini di bawah, atau nanti pada saat dikumpulkan di pertemuan berikutnya itu kalian tulis di jawaban saya sediakan Google Form nanti itu. Begitu juga dengan dialog kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Nah, ini tugas yang ketiga, fill in the blank, isilah titik-titik berikut. Complete ya the following blank by looking at the information in the conversation above. Number 1 is done as an example. Lengkapi titik-titik berikut ini dengan ya memperhatikan atau mengamati informasi yang ada di percakapan di atas. Dari percakapan ini kalian amati ya, percakapan di tugas kedua ini, ke-1 ini. Iya, percakapan yang tugas kedua. Itu kalian amati ya. Misalkan seperti ini. An example of if clause and atau plus a reminder is. Contoh kalimat pengandaian atau if clause dan pengingat. If you want to pass the exam, you have to study harder. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar lebih giat. Akan lebih giat belajar. Itu. Jadi itu ditentukan if clause-nya ya, ditentukan. Ini nomor 2, nomor 3 sampai 5, oke. Oke. Saya kira untuk pertemuan itu
Cuman latihan-latihan ini aja, saya percaya kalian mengerjakannya pasti bisa. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di chat Google Classroom atau mungkin di WA grup kelas. Ya. Baik, sekali lagi jangan lupa isi absen anak-anak untuk kelas 3 ini. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.